Setelah Januari, di hutan batu, makhluk abadi yang melonjak menyapu. Saya melihat Qin Yichen bermandikan Jin Yao. Napasnya kuat, dan matanya seperti listrik. Setelah hari-hari kerja keras ini, Qin Yichen akhirnya mencapai 7 prestasi kecil lapisan surgawi. Meski hanya ranah kecil, peningkatan kekuatannya cukup signifikan. Saat ini Qin Yichen penuh percaya diri. Jika dia adalah pencapaian kecil 7 lapisan surgawi dalam Perang Dunia Pertama, maka Yulan takut dia tidak dapat melarikan diri, dan bahkan dia yakin bahwa yang terakhir tidak akan punya waktu untuk melarikan diri. Setelah terobosan, Qin Yichen dalam suasana hati yang baik, dan kekuatan abadi yang melonjak ini juga menarik perhatian Dai Seribu. Meski seluruh tubuh Jin Yao dengan cepat menyatu, namun nafas yang semakin kuat tidak bisa disembunyikan. Ketika gaun kupu-kupu seribu datang, lampu pompa bergetar. Tuan Muda Qin, apakah Anda sudah menerobos lagi? Sedikit perbaikan itu saja, Qin Yichen sedikit mengangguk, tetapi dia tidak kecewa. Tetapi peduli dengan dunia teman-temannya. 1000 gadis, bagaimana kemajuanmu hari ini? Apakah ada terobosan anggota klan? Butterfly 1000 sedikit menggelengkan kepalanya, sedikit terkejut. Hanya dalam 1 bulan, saya khawatir hanya kehadiran Tuan Muda Qin yang dapat membuat kemajuan. Dan bulan ini, meskipun basis kultivasi telah meningkat, masih ada jarak dari terobosan. Ada sedikit pemujaan di mata indah kupu-kupu 1000. Dia berkata bahwa dia akan mencapai keabadian emas lebih awal dari Qin Yichen, tetapi sekarang dia telah diambil alih oleh pihak lain. Namun, bulan ini keluarga kupu-kupu Mingguang jarang merasakan keceriaan dari hati. Ini adalah kegembiraan yang dialami oleh alam dari alam mereka sendiri. Lagi pula, karena kesusahan keluarga kupu-kupu Mingguang saat ini, setiap orang memiliki sedikit kesempatan untuk menghabiskan waktu lama tanpa memperhatikan budidaya sumber daya. Bos, apakah kamu menerobos lagi? Saat sedang berbicara, saya melihat Ziyun datang dengan senyum di wajahnya, dan Qin Yichen memandang yang pertama, dan tersenyum dengan kepala tertunduk. Kamu kecil dan kamu tumbuh, bagaimana denganmu? Ziyun menggaruk kepalanya, bagaimana saya bisa membandingkan dengan bos? Dapat dilihat bahwa meskipun Ziyun mendekati 7 prestasi kecil lapisan surgawi, itu masih 1 langkah lebih lambat dari Qin Yichen. Teknik kultivasi Ziyun diajarkan oleh Qin Yichen tempo hari. Pada dasarnya, selama itu bukan kategori teknik abadi kecemburuan surga, metode kultivasi Qin Yichen sendiri tidak akan menamparkan yang pertama. Namun, segel naga sejati dan tubuh Dharma tidak dapat diajarkan, dan ditakdirkan bahwa kecepatan kultivasi Qin Yichen akan berada di luar jangkauan semua rekan. Oleh Ziyun, apakah kamu tertarik dengan kultivasi roh? Saya ajari kamu. Ziyun si tertawa. Mudah dibicarakan nanti. Bagaimanapun, kamu adalah bosnya. Kami tidak pernah kekurangan eliksir. Hehe. Sekarang setelah transformasi naga, Ziyun dapat sepenuhnya membuka lautan kesadaran. Tetapi Qin Yichen, Alchemy Dao Heaven's Chosen, ada di sini. Dia tidak pernah mempertimbangkan masalah ini. Qin Yichen tidak peduli dengan eufemisme Ziyun. Lagi pula, Ziyun berbeda darinya. Ketika dia masih kecil di kehidupan sebelumnya, dia mempelajari Alchemy Dao dan melewati lapisan penggilingan untuk mencapai pencapaian hari ini. Dengan waktu dan tenaga ini, Ziyun lebih bersedia untuk mempromosikan Martial Dao. Segera setelah itu, Qin Yichen melihat ke arah Butterfly Chongsan lagi. Penatua Chongsan, saya telah mundur akhir-akhir ini. Kemajuan apa yang bisa dicapai dengan Gods Festive? Butterfly Zhongshan berkata, kembali ke Tuan Muda. Kekuatan di semua sisi benar-benar melakukan banyak aksi. Setelah Yuof, token Gods Festive keempat juga akan segera berakhir. Oh, Qin Yichen Jianmei berkata, siapa yang mengambil token itu? Klan Surgawi, Racun Tuhan. Alis Qin Yichen sedikit mengernyit. Meskipun saya belum pernah mendengar tentang ras ini, mereka dapat mengambil token, dan sama sekali tidak universal. Ketika Butterfly Chongsan melihat situasinya, dia menjelaskan, Tuan Muda punya ide bagus. Pemimpin klan surgawi adalah Penatua Wu Chang, yang sudah mencapai 9 puncak pencapaian kecil lapisan surgawi saat mereka bersaing untuk Gods Festive. Akhir-akhir ini setelah meraih Gods Festive, saya khawatir saya telah membuat beberapa kemajuan lagi, dan mungkin saya memiliki peluang besar. Bahkan jika tidak ada terobosan, saya khawatir itu hanya selangkah di belakang. Apakah 9 pencapaian hebat lapisan surgawi akan datang? Qin Yichen bergumam. Setelah Golden Immortal, peningkatan dari masuk ke pencapaian kecil tidak sebanding dengan transformasi dari pencapaian kecil ke pencapaian besar. Tampaknya kekuatan para Raja Obat Bius yang memasuki makam para dewa hari ini agak sembarangan. Tapi pikirkanlah, jika tidak, bagaimana Anda bisa memenangkan Gods Festive? Segera, Qin Yichen memikirkannya lagi dan bertanya, ya, dikatakan bahwa 1000 Liga Kerajaan menemukan token terakhir kali, dan tangan siapa sekarang? Qian Kun, yang akan melihat harta karun suku macan tutul, secara alami ingin menjelajahi situasinya dengan lebih jelas. Butterfly Chongsan memegang janggut perak dan berpikir, dikatakan bahwa itu adalah 1000 silsilah Yuanman Liga Kerajaan.
yang dipegang oleh seorang murid yang bangga dari ketua sekte. Yuan Men. Butterfly Chongsan menjelaskan sambil tersenyum. Yuan Men, juga dikenal sebagai Yamen, adalah faksi 1000 kera di Liga Kaisar 1, dan Master Sekte Yuan Men juga merupakan Dewa Kera. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Diam-diam mengira 1000 liga kerajaan cukup besar dan rumit. Segera, Dai Zongsan tertawa dan berkata, namun, ada episode di balik hal ini. Token ini bukan dari Yuan Men, tetapi pembangkit tenaga muda dengan 1000 kekuatan dan bakat bawaan. Terakhir kali, ditangkap di makam para dewa. Namun, pembangkit tenaga muda telah menerima bimbingan kebaikan dari Master Sekte Yuan Men ketika dia masih muda. Hanya dengan begitu dia dapat mencapai hari ini. Jadi untuk membalas kasih sayang orang ini, dia memberikan tanda itu kepada Yuan Men. Dai Zongsan menceritakan, Tuan Sekte Yuan Men sudah menjadi alam dewa dan tidak dapat menginjakkan kaki di makam para dewa. Jadi kali ini dia hanya memilih murid yang mulia yang bangga untuk memberinya kesempatan besar ini. Nama iblis ini adalah Yuan Che, dan token itu ada di tangannya. Yuan Che. Qin Yichen bergumam, meskipun dia tidak pernah bertemu. Tetapi pikirkan tentang orang ini dapat membiarkan Master Sekte Yuan Men memberikan kesempatan ini kepadanya. Itu juga merupakan karakter yang tidak biasa. Bukan orang biasa yang bisa memenangkan token. Qin Yichen berkata dengan emosi. Tentu saja, dia tidak mengecualikan dirinya sendiri. Bukan. Setelah Butterfly Zongsan menjawab, tetapi melihat apa yang tiba-tiba dipikirkan Qin Yichen, dia mendongak dan bertanya, ya, 1000 pembangkit tenaga muda Liga Kerajaan yang pertama kali memenangkan token pertama, kali ini juga datang. Makam Tuhan. Tapi dengan Yuan Che, bagaimana dengan kekuatan? Saat menyebut orang ini, wajah Dai Zongsan juga tampak sedikit bermartabat. Tuan muda, Pak Tua mencoba mengatakan ini. Iblis ini, kita perlu lebih memperhatikan. Dikatakan bahwa keberadaan juga memasuki makam para dewa, tetapi tidak pernah bertemu. Tetapi terakhir kali memenangkan token pertama, itu hampir 9 puncak lapisan surgawi. 9 puncak lapisan surgawi. Begitu kata ini keluar, Rao adalah Qin Yichen yang mendengar ini, wajahnya tampak bermartabat. Pembangkit tenaga listrik semacam ini yang menginjakkan kaki di puncak Dao abadi. Setiap kota ada yang sangat kuat dan mengerikan. Inilah mengapa Qin Yichen menanyakannya. Jika orang ini bersama Yuan Che, maka dia benar-benar harus menghadapinya dengan hati-hati. Tapi kemudian, Zongsan berkata bahwa dia untuk sementara santai. Namun, Tuan Muda tidak perlu khawatir. Karena orang ini bersedia memberikan token Yuan Tianmen sebagai hadiah kepada Yuan Men. Itu menunjukkan bahwa sebagian besar matanya sangat tinggi sehingga dia tidak melihat kesempatan ini.